Korupsi menjadi momok yang terus menghantui Indonesia lantaran hingga kini belum dapat diberantas secara masif dan tuntas. Meski angka kerugiannya sudah menginjak triliunan rupiah. Pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi pemimpin Indonesia yang akan dipilih pada pemilu 2024 mendatang. Karena itu, tak heran jika setiap capres dan cawapres, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memprioritaskan pemberantasan korupsi dalam setiap visi dan misi yang diusungnya. Dalam kampanyenya di Medan hari Minggu kemarin, Anies Baswedan berjanji untuk memiskinkan koruptor jika memenangkan pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Menurut pasangan Muhaimin Iskandar ini, pemberantasan korupsi dan memiskinkan koruptor butuh ketegasan dan keberanian. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dalam visi misinya berjanji akan memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Lain Anies, lain Prabowo, lain pula Ganjar Pranowo. Saat berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat lalu, pria yang berpasangan dengan Mahfud MD ini berjanji akan serius memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Sesungguhnya seperti apa janji pemberantasan korupsi yang diusung setiap kandidat capres-cawapres ini? Apakah visi misi pemberantasan korupsi ini realistis atau sekedar umbar janji semata? Dan sejauh apa program pemberantasan korupsi bisa memikat hati rakyat? Ya pemirsa, kita tahu bahwa masalah korupsi di Indonesia ini sudah akut. Ibarat penyakit ini sudah menggerogoti berbagai macam bidang di Indonesia. Bahkan juga lembaga penegakan hukum di Indonesia pun juga ada kasus korupsinya pemirsa yang dilakukan oleh oknum. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh masing-masing capres dan cawapres untuk menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia pemirsa. Kita akan bedah satu persatu di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah ada narasumber saya di sini mewakili tim pemenangan dari Prabowo Gibran, Mas Yadi Surya Diputra. Selamat malam, assalamualaikum Mas. Malam. Ya, saya masih menunggu pemirsa narasumber lainnya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Tapi mari kita sapa terlebih dahulu, sudah tersambung dengan tim ses atau tim dari pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Pak Saud Situmorang. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Indonesia. Ya, saya masih akan menunggu narasumber saya lainnya, bahkan juga pengamat politik kita Mas Nyarwi Ahmad, bahkan juga narasumber saya dari tim pemenangan Ganjar dan juga Mahfud. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu ya pemirsa, supaya Anda lebih sederhana ini cara berpikirnya. Apa saja sih program-program atau juga terobosan yang ditawarkan oleh masing-masing tim capres dan cawapres untuk memperkuat persoalan korupsi? Memperkuat KPK dan memastikan tata kelola pemerintahan ini berjalan dengan baik, menaikkan gaji pegawai, dan harus ada kebijakan politik tegas siap dilakukan oleh pemimpin Indonesia ke depan. Ini yang dilakukan oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin jikalau terpilih. Menaikkan gaji pegawai, tata kelola pemerintahan. Mungkin sekarang saya akan ke Pak Saud, mengingat Pak Saud kan sudah tahu isi-isi dalam-dalamnya KPK. Apakah memang ada relevansinya bahwa ketika gaji karyawan ataulah mungkin petugas yang ada di sana dilayakkan atau juga kesejahteraan itu diperbaiki, mereka tidak berperilaku koruptif? Karena mengingat angka korupsi yang dilakukan ini kan pasti akan luar biasa angkanya. Godaannya juga luar biasa. Bagaimana Pak Saud? Ya mau nggak mau karena kita bicara ini program secara keseluruhan dari tim Amin ya, kita harus ngelihat dulu gambar besarnya. Gambar besarnya program Amin itu kan Indonesia adil. Jangan lupa ya, Indonesia adil makmur untuk semua. Nah, ketika Anda bicara adil, itu problemnya di situ hukum dan pemberantasan korupsi.
Jadi apapun yang dijelaskan nanti di program Anies ini sampai ke bawah dari 1 visi sampai 8 misi atau 8 langkah itu basically itu diselimuti oleh isu-isu korupsi. Walaupun di bagian paling akhir di misi ke-8 tertulis stated mengenai pemberantasan korupsi. Tapi basically keseluruhan apakah itu kita katakanlah menciptakan ketersediaan pangan itu di misi 1, terus kemudian isu kemiskinan, terus keadilan ekologi, membangun desa, memanusiasi yang sehat, keluarga yang bahagia dan seterusnya. Itu semua selimutnya itu adalah sulitnya kita mengangkat itu. Kenapa indeks persepsi korupsi kita 34 itu basically adalah korupsi. Oleh sebab itu, walaupun dia berada di misi yang ke-8, tetapi itu kita anggap sebagai mengawal dari misi-misi yang di atas yang kita sebut sebagai bagaimana sebenarnya Indonesia bisa adil dan makmur untuk semua. Jadi kalau dikatakan tadi ditanyakan soal salah satu pendekatannya soal penghasilan, pendapatan, itu semua adalah salah satu yang by teori memang sudah begitu. Karena korupsi itu karena kebutuhan, korupsi itu karena sistem, korupsi itu karena greedy, korupsi itu karena kesempatan juga, environment, dan seterusnya. Itu didekati dengan sistem. Oleh sebab itu, kalau kita membaca program Indonesia Adil Makmur untuk semua ini, kita pakai pendekatan manusia, pakai pendekatan ruang lingkup, pendekatan interaksi, dan pendekatan institusi. Jadi harus satu paket. Pendekatan institusi diantaranya itu tadi bagaimana hukum kita bisa tegakkan dan apa namanya, kalau pemberantasan korupsi tentu tidak tebang pilih dan seterusnya. Itu detail-detailnya. Kira-kira gitu dulu, Mbak. Baik, ditahan dulu Pak Saud. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber tim dari Ganjar Mahfud di sini, Mas Tama Islangkun. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kalau tadi kita sudah melihat visi dan misi pemberantasan kasus korupsi untuk tim Amin, sekarang kita akan melihat untuk Prabowo Gibran. Ini seperti apa? Nah, kita akan lihat ya pemirsa ya, apa yang ditawarkan oleh tim atau juga capres-cawapres Prabowo Gibran berikut ini saya akan putarkan. Baik pemirsa, yakni adalah untuk memberantas korupsi, birokrasi harus diperbaiki, gaji ASN diperbaiki, pelaku tindak pidana korupsi ini harus dihukum seberat-beratnya. Ya, sekarang saya ingin ke Mas Yadi. Definisi seberat-beratnya ini sangat general menurut saya. Seberat-beratnya apa sih? Hukuman mati atau bagaimana? Mungkin Mas Yadi boleh dijawab. Pengertian seberat-beratnya itu kan tentu tetap merujuk kepada apa yang menjadi ketentuan undang-undang. Dan hari ini alhamdulillah ya, di era Pak Jokowi ada satu reformasi hukum yang luar biasa yang telah dilakukan, karena kami ini asasnya adalah keberlangsungan dan keberlanjutan. Ada satu pondasi hukum yang sangat kuat di sistem yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan merevisi Undang-Undang KUHP. Undang-Undang KUHP itu setelah 107 tahun, Mbak. Dari tahun 1915 ditetapkan, berlaku Januari 2018, kita adopsi melalui Undang-Undang 46, berlaku sampai hari ini, dan baru bisa dirubah itu tahun 2022 bersama tentu dengan DPR dan civil society yang lain. Itu ada satu paradigma hukum yang luar biasa terjadi dari hukum yang dibuat oleh Belanda untuk mentreat daerah koloni, yang asasnya adalah memang kolonialisasi, melihat rakyat kita sebagai daerah jajahan begitu, berubah menjadi hukum yang sangat demokratis di dalam Undang-Undang KUHP yang nanti akan berlaku 3 tahun lagi. Seluruh undang-undang turunan yang lain itu sebenarnya akan tertarik kepada Undang-Undang KUHP sebagai one book gitu. Karena kita melakukan rekodifikasi dan reunifikasi hukum, menggeser paradigma kolonial di dalam hukum menjadi paradigma yang lebih demokratis, yang lebih memperdekakan, yang lebih mempertimbangkan antara pelaku dan korban. Pemidanaan, meskipun di situ kita tulis adalah hukuman seberat-beratnya, adalah hukuman yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketentuan perundang-undangan kita hari ini, pemidanaan itu adalah ultimum remedium. Sebagai satu pilihan terakhir yang harusnya dilakukan. Makanya di dalam visi misi kami tentang KPK, misal, kami memperkuat kejaksaan, kami memperkuat kepolisian, kami melihat bahwa ada masalah tentang gaji sehingga kami stressing khusus tentang gaji-gaji aparat penegak hukum kita. Hakim-hakim kita harus dinaikkan. Nah, khusus tentang KPK, kami di dalam visi misi kami ditulis dengan jelas menjadikan KPK sebagai center of excellence di dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan daripada korupsi, tentu selain daripada penindakan, tapi pembagian tugas dengan kepolisian.
Di KPK harusnya ada orang yang berotak besar, berpikiran besar, yang bisa menangkap berbagai fenomena-fenomena korupsi yang terjadi, bahwa tindak pidana yang ditangani oleh KPK adalah tindak pidana yang memiliki imbas perbaikan terhadap sistem. Itu posisi KPK di dalam visi misi kami. Baik, sudah 2 dari Capres-Cawapres sudah saya tanya. Sekarang saya beralih ke tim dari Ganjar Mahfud di sini. Mas Tama akan menjawab, tapi kita lihat terlebih dahulu apa yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud berikut ini pemirsa. Saya akan putarkan kepada Anda. Tapi sesaat lagi pemirsa, saya akan tanya kepada Mas Tama usai jeda berikut.